Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namaste, Om Swastiastu. Pernahkah Anda mengamati fenomena unik di sekitar kita? Seseorang dengan penghasilan yang sebenarnya cukup mumpuni, namun seolah hidupnya selalu bergulat dengan rasa kekurangan. Atau mungkin Anda salah satu dari mereka yang kerap bergumam dalam hati, gaji sudah naik, tapi kok uang selalu lenyap begitu saja tanpa sisa? Izinkan saya bercerita tentang seorang teman saya, sebut saja Pak Andi. Dalam kesehariannya, Pak Andi dikenal sangat hemat, bahkan bisa dibilang pelit. Untuk urusan makan siang, prioritas utamanya adalah mencari yang paling terjangkau. Membayar parkir sebesar Rp5.000 saja seringkali menjadi bahan keluhannya. Namun ironisnya, roda bisnis yang ia jalankan seolah macet. 10 tahun berlalu, usahanya tak menunjukkan geliat perkembangan beranti. Kenapa orang pelit susah kaya? Ternyata ini penyebabnya. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam sebuah pertanyaan yang mungkin menggelitik benak banyak orang. Kenapa orang pelit susah kaya? Dan yang menarik, pembahasan ini tidak hanya akan berkutat pada teori semata, melainkan akan kita uraikan dengan penjelasan yang menyentuh aspek ilmiah dan spiritual sekaligus. Sebelum melangkah lebih jauh, penting bagi kita untuk membedakan esensi antara hemat dan pelit. Hemat adalah sebuah kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya, sebuah tindakan penuh kesadaran. Sebaliknya, pelit adalah sebuah penyakit, sebuah keterikatan yang justru merugikan. Benarkah demikian? Mari kita telusuri 5 alasan mendasar mengapa sifat pelit dapat menjadi tembok penghalang kekayaan. 1. Pelit memutus aliran rizki. Hukum sirkulasi yang terabaikan. Dalam tatanan alam semesta, terdapat sebuah hukum universal yang tak terbantahkan, yaitu hukum sirkulasi. Bayangkan uang sebagai analogi air. Ketika air terdiam dalam genangan, lambat laun ia akan menjadi keruh, mengeluarkan bau tak sedap, dan bahkan bisa menjadi sarang bagi bibit penyakit. Berbeda halnya dengan air yang mengalir. Ia senantiasa jernih, segar, dan menyehatkan. Orang yang pelit cenderung bersikap seperti sebuah empang yang ditutup rapat pintunya. Aliran air alias rizki terhambat, terhenti. Uangnya mungkin menumpuk, namun dalam kondisi yang stagnan, tanpa energi baru yang masuk. Sebaliknya, orang yang dermawan ibarat aliran sungai yang senantiasa mengalirkan airnya. Ia terus menerima pasokan baru dari hulu, memastikan kejernihan dan kesegarannya terjaga. Dalam konteks rizki, kemauan untuk mengeluarkan dan memberi inilah yang membuka pintu bagi datangnya rizki baru yang lebih banyak. 2. Mindset kelangkaan versus mindset kelimpahan. Kunci utama manipulasi realitas. Inilah aspek yang seringkali paling berbahaya dan paling tersembunyi. Orang pelit cenderung terperangkap dalam mindset kelangkaan. Ia senantiasa bergulat dengan pikiran, jika saya memberi sekarang, nanti saya akan kekurangan. Padahal, alam semesta bekerja berdasarkan vibrasi dan keyakinan kita. Jika kita senantiasa memproyeksikan diri dalam balutan keyakinan akan keterbatasan dan kekurangan, maka itulah realitas yang akan kita tarik ke dalam kehidupan kita. Perhatikanlah orang-orang yang telah mencapai kesuksesan finansial. Mereka umumnya memiliki mindset kelimpahan. Mereka percaya bahwa rezeki itu cukup untuk semua orang, bahwa kebaikan yang mereka sebarkan akan kembali berlipat ganda. Keyakinan inilah yang membuat mereka lebih lapang hati untuk berbagi dan secara paradoks justru membuat mereka semakin kaya. 3. Energi negatif yang ditolak rizki. Getaran ketakutan yang menarik kekurangan.
Meskipun terdengar sedikit mistis, namun fenomena ini memiliki dasar ilmiah yang kuat. Setiap kali kita memilih untuk bersikap pelit, sesungguhnya kita sedang memancarkan energi ketakutan dan kecemasan. Energi ini bukanlah sesuatu yang kasat mata, namun ia adalah seperti sinyal yang kita kirimkan ke alam semesta, menyatakan, "Saya tidak percaya bahwa ada cukup rezeki untuk saya." Hukum tarik-menarik atau law of attraction kemudian bekerja sesuai dengan sinyal yang kita pancarkan. Kita akan semakin menarik hal-hal yang berkaitan dengan ketakutan kita. Takut kehabisan uang, takut tidak mencukupi, dan akhirnya realitas yang kita hadapi adalah kekurangan itu sendiri. 4. Hubungan sosial yang rusak, akar bisnis yang rapuh. Dampak negatif dari sifat pelit yang paling nyata terasa dalam interaksi sosial. Orang yang pelit, baik dari segi materi maupun sikap, cenderung dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Padahal, fondasi utama keberhasilan bisnis terletak pada kekuatan hubungan. Jika reputasi kita adalah sebagai orang yang pelit senyum, pelit membantu, pelit memberikan diskon, maka jangan heran jika orang enggan menjalin kerjasama. Saya memiliki pengalaman dengan seorang pengusaha yang hampir gulung tikar semata-mata karena reputasinya yang buruk sebagai orang pelit. Supplier enggan memberikan pasokan barang dengan kredit. Karyawan terbaiknya satu persatu memutuskan berhenti, dan konsumen pun enggan kembali. Ujungnya, bisnisnya terpaksa ditutup. 5. Tertutup dari ide bisnis baru. Keterbatasan pengetahuan yang membatasi kemajuan. Orang yang pelit seringkali enggan berinvestasi dalam pengembangan diri. Mereka enggan mengikuti seminar berbayar, enggan membaca buku-buku yang membutuhkan modal, dan enggan pula berkonsultasi dengan para ahli. Padahal di era kemajuan teknologi dan informasi seperti sekarang, pengetahuan adalah mata uang yang paling berharga. Dengan pemikiran yang sempit dan tertutup, mereka kehilangan kesempatan untuk menangkap ide-ide bisnis inovatif yang bisa membawa mereka pada kemajuan. Solusi: mengubah sifat pelit menjadi produktif dan berkembang. Lalu, bagaimana jika kita menyadari bahwa kita memiliki kecenderungan sifat pelit? Apakah sudah terlambat? Tentu saja tidak. Berikut adalah beberapa langkah konkret untuk bertransformasi dari sifat pelit menjadi pribadi yang produktif dan pembawa rezeki. Pertama, mulai dari tindakan kecil yang konsisten. Latihlah diri Anda untuk bersedekah mulai dari nominal kecil, misalnya Rp10.000 setiap hari. Tawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Bayarkan parkir untuk orang yang berada di belakang antrean Anda. Tindakan-tindakan kecil ini akan melatih otak Anda untuk membangun keyakinan bahwa Anda memiliki kecukupan. Kedua, ubah pola pikir dan afirmasi diri. Ganti cara pandang Anda. Alih-alih berkata, "Saya tidak punya uang," cobalah ucapkan, "Uang datang kepada saya dengan mudah dan berlimpah." Ubah ungkapan, "Ini terlalu mahal," menjadi, "Saya berhak mendapatkan yang terbaik." Afirmasi positif adalah kunci untuk membentuk realitas yang kita inginkan. Ketiga, investasikan dalam hubungan. Luangkan waktu untuk makan siang bersama teman-teman yang sedang menghadapi kesulitan finansial. Berikan dukungan moral ataupun bantuan modal usaha kepada saudara atau kerabat yang membutuhkan. Percayalah, jaringan pertemanan dan kekerabatan yang kuat akan membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Keempat, prioritaskan diri sendiri dan kebaikan. Setiap kali menerima pemasukan, sisihkan 10% untuk investasi masa depan Anda, 10% lainnya untuk bersedekah atau membantu sesama, dan sisakan 80% untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan skema ini, Anda secara bersamaan melatih diri untuk bersikap hemat dan dermawan. Pepatah lama mengingatkan kita, rezeki itu laksana burung. Semakin engkau mengejarnya, semakin ia terbang menjauh. Namun, apabila engkau membangun sangkar yang indah, ia akan datang dengan sendirinya. Sangkar yang indah itu adalah hati yang lapang, pikiran yang positif, dan tangan yang senantiasa mudah memberi.
Intinya, bukan berarti kita dianjurkan untuk menjadi pribadi yang boros tak terkendali. Namun, kita diajak untuk belajar mengalirkan energi kelimpahan dengan menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang membuka keran rezeki yang lebih besar untuk diri kita sendiri. Cobalah praktekkan langkah-langkah di atas secara konsisten selama 30 hari ke depan. Saya yakin Anda akan merasakan perubahan yang signifikan, bukan hanya pada aspek finansial, tetapi juga pada kebahagiaan dan kedamaian batin Anda. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman Anda yang mungkin juga membutuhkan pencerahan ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada channel @jagokelolauang dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.